Derasnya hujan mengubah jalan menjadi sungai yang mengalir deras dan membanjiri stasiun kereta bawah tanah. Setidaknya 12 orang tewas dan nyaris 200.000 penduduk dievakuasi karena banjir di Chengzhou, China. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, bahkan diklaim sebagai hujan terlebat dalam 1000 tahun terakhir. Silakan dengarkan. Bencana-bencana alam yang mengerikan akan terjadi hampir merata-rata di seluruh negara, di tiap negara di dunia ini. Bencana-bencana besar, bencana kemanusiaan, peperangan, penyakit yang menyebar di mana-mana, dan pembunuhan, kelaparan, serta bencana-bencana musibah-musibah alam. Tak lama lagi. Dan kita tidak berdoa, justru yang kita doakan adalah lindungi kami, selamatkan kami. Tapi setiap sebab dibuat, akibat pasti terjadi. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am di ayat 158. Artinya, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datang kepada mereka para malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa mereka. Setiap kita sekarang ini sedang nunggu malaikat pencabut nyawa datang. Dan tidak ada satupun yang tidak akan ditewaskan oleh malaikat maut ini. Siapapun dia, tidak akan ditunda waktunya, sebagaimana juga tidak akan dipercepat. Atau tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datang kepada mereka tanda-tanda di antara tanda-tanda menjelang kiamat. Baru saat itu mereka mau beriman. Bila mereka beramal soleh, maka terlambat mereka beramal soleh saat tanda-tanda besar kiamat sudah datang. Maka orang-orang yang akan selamat ketika tanda-tanda kiamat itu sudah datang adalah yang sebelumnya sudah menjaga iman, memurnikan bertauhidnya, menjaga akidahnya, dan memperbanyak amal solehnya. Inilah yang akan menggunakan, yang akan bermanfaat keimanan mereka dan amal soleh mereka. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, intaziru, tunggulah oleh kalian. Sesungguhnya kami juga sama dengan kalian, sama-sama nunggu. Jadi yang kita tunggu cuma dua dalam ayat ini. Yang pertama, yang kita tunggu kiamat kecil, atau yang kedua yang kita tunggu kiamat besar. Dua-duanya pasti terjadi. Kiamat kecil adalah malaikat maut datang mencabut nyawa kita, itu kiamat kecil. Dan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta, tapi dimulai dulu dengan tanda-tandanya. Maka menghadapi kiamat kecil, menghadapi kiamat besar, tentu saja ada persiapan. Ada persiapan. Kalau kiamat kecil yang ditunggu, jika nyawa sudah sampai di tenggorokan atau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada lagi taubat yang akan didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jika sudah datang tanda-tanda besar daripada tanda-tanda kiamat yang 10, maka juga tidak bermanfaat orang-orang yang saat itu baru pengen taubat, saat itu dia baru pengen beriman, saat itu baru dia beramal soleh. Sudah terlambat. Ibarat Allah yang kami muliakan, hari ini saudara-saudaraku, saya tidak hanya cerita tentang Indonesia, terlalu kecil Indonesia ini. Kita cerita untuk seluruh dunia, setiap negara. Apa yang dulu diceritakan Nabi terjadi seluruhnya di zaman kita sekarang. Orang-orang sudah tidak malu-malu lagi untuk berebutan mendapatkan jabatan kekuasaan, walaupun harus pakai membayar, menyogok, dan melakukan apapun, cara securang-curang apapun untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Kita lihat dari segi apa sekarang, wahai kaum muslimin? Sementara para pezina disediakan tempat berzina resmi, para pejudi difasilitasi, bahkan dilokalisasi. Wahai kaum muslimin, kita cerita apa sekarang ini? Lengkap di zaman sekarang. Maka apabila kami sampaikan kepada kita semua, jika sudah lengkap semua kejahatan yang pernah dibuat oleh para kaum nabi-nabi terdahulu yang telah Allah binasakan, sekarang ini lengkap dibuat oleh mereka. Setiap kaum itu datang azab khusus, petir menyambar menghancurkan mereka, bumi Allah balikkan sehingga membinasakan mereka, air bah, air laut Allah datangkan membinasakan mereka. Ada yang angin topan beliung Allah datangkan, gempa dahsyat Allah datangkan, penyakit wabah segala macam Allah datangkan.
Itu saat mereka punya ciri khas dosa masing-masing di zaman mereka. Lah sekarang di zaman kita ini, dosa itu dibuat serentak oleh manusia. Bahkan difasilitasi oleh kekuasaan yang sedang berkuasa. Jika demikian, saya tinggal mengucapkan kata-kata ini, tidak mendoakan, pasti tidak mendoakan. Saya berlindung pada Allah, mana ada mendoakan. Tetapi saya katakan pasti insya Allah Allah akan datangkan segala bencana-bencana yang dulu pernah Allah datangkan kepada generasi-generasi dari nabi-nabi yang kaumnya mendustakan para nabi-nabi itu dan berbuat dosa. Petir, tsunami, gunung meletus, gempa, penyakit, segala macamnya Allah akan datangkan serentak bertubi-tubi dan susul menyusul. Saya tidak berani menyebutkan bulan berapa, tahun berapa, tapi melihat daripada semuanya sudah klop dan lengkap dibuat di zaman sekarang, maka saya sah dong mengatakan tak lama lagi. Silakan dengarkan. Bencana-bencana alam yang mengerikan akan terjadi hampir merata-rata di seluruh negara, di setiap negara di dunia ini. Bencana-bencana besar, bencana kemanusiaan, peperangan, penyakit yang menyebar di mana-mana, dan pembunuhan, kelaparan, serta bencana-bencana musibah-musibah alam. Tak lama lagi. Mungkin ada yang mau memastikan, kira-kira bisa nggak kami dapatkan startingnya itu yang paling mengerikan itu kapan? Saya jawab, Nabi menjawab dalam hadis sahih Imam Muslim, bila kejahatan Bani Israel di Israel sana dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan pasukan-pasukan yang mengalahkan mereka, lalu saat itu khilafah Islamiyah dikumandangkan di Baitul Maqdis. Apabila itu terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim, apabila itu terjadi, maka ketahuilah oleh kalian pada saat itulah gempa-gempa bencana dan peperangan melanda di mana-mana. Apabila khilafah Islamiyah dikumandangkan di negeri Syam, tepatnya di Baitul Maqdis, dan negeri teraman saat itu adalah Palestina, kata Rasulullah. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Jadi kalau begitu, apakah kejahatan dan kebrutalan Israel akhir-akhir ini, di mana Hamas memberikan perlawanan sengit, 12 faksi jihad sekarang ini juga bergerak serentak melawan kejahatan dan kelaliman Yahudi ini, dan bergeraknya milisi-milisi militan dari berbagai negara muslim termasuk dari negeri Arab hari ini mencoba masuk ke sana. Apakah ini menunjukkan dekatnya futuh? Jika benar, lalu diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, di Palestina, wahai kaum muslimin, berarti saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia akan dipenuhi dengan berbagai macam bencana alam yang mengerikan, peperangan, pertumpahan darah, kelaparan dan penyakit, dan segala macam kekacauan terjadi. Jangankan kelas Indonesia, Madinatul Munawwarah pada masa itu kata Rasulullah akan chaos, akan ribut, akan kacau, darah bersimbah, bertumpah di mana-mana. Di Madinah, bagaimana dengan Mekah? Madinah yang begitu aman dan tentram. Mekah juga demikian. Jika Mekah Madinah sudah demikian, maka bagaimana dengan negara yang lain, termasuk Indonesia? Dan kita tidak berdoa, justru yang kita doakan adalah lindungi kami, selamatkan kami. Tapi setiap sebab dibuat, akibat pasti terjadi.